Nah, kita tambahkan 288. Injeksinya berapa? I ditambah J ditambah X. I-nya diketahui 218. D-nya government expenditure kan tidak terdapat tuh, berarti kita asumsikan 0. Dan H-nya itu 70. Kalau kita jumlahkan 288. Jadi Y sama dengan J. Oke, nah selanjutnya kita materi lagi nih. Ada materi tentang keseimbangan pendapatan. Nah, keseimbangan pendapatan ini maksudnya gimana? Jadi, kondisi keseimbangan itu terjadi saat AD sama dengan Y. AD itu aggregate demand yang ini aggregate demand, Y-nya ini yang pendapatan yang di awal tadi. Nah, jika AD sama dengan Y berarti itu menunjukkan kondisi keseimbangan. Nah, ini adalah contoh grafiknya ya, contoh grafik dari YD AD sama dengan Y. Keynesian cost model ini dimana kondisi keseimbangan yaitu Y sama dengan AD. Sama kayak tadi ya yang di depan tadi. Kondisi keseimbangan. Contoh soalnya nih, di sini aku kasih contoh soal lagi. Diketahui C-nya itu 400 ditambah 0,6 GD. Selain itu diketahui T-nya sebesar 50, E-nya sebesar 80, dan G-nya sebesar 50. Apakah Y sama dengan J? Nah, ini kayak tadi ya, teman-teman caranya. Jadi, di materi kali ini, kalian tuh nggak jauh-jauh dari rumus Y sama dengan C, I, G, X, M. C plus I plus G plus X dikurangi dengan M. Nah, ini ya, kita tulis dulu. Pokoknya kalau ada soal, kalian tulis dulu yang diketahui itu apa, biar kalian tuh gampang untuk menyelesaikannya. Jadi di sini ada C 400 plus 0,6 GD T. Nah, jawab dulu nih. Kalau yang diketahui C-nya 400 plus 0,6 GD. Di sini GD belum ada kan? Berarti kalau GD belum ada, kita menggunakan rumus Y min T. Ya. Dan menghasilkan ini nanti C sama dengan 370 plus 0,6 Y. Selanjutnya, AD. AD sama dengan C plus I plus G. C-nya tadi diketahui 370 plus 0,6 Y, kita tulis di sini. I-nya sudah diketahui 80 dan G-nya diketahui 50. Terus kemana Kak X sama M-nya? Sama seperti yang sudah aku bilang, kalau di soal tidak ada itu kita anggap saja 0. Nah, di sini kita tulis aja yang ada ya. Jadi 500 plus 0,6 Y sama dengan berat. Kalau misalnya di soal tuh ada X, ada impor, ada nilai impor dan nilai ekspor, kalian juga tambahin di sini ya. Soalnya yang soal ini aku buat nggak ada X sama M-nya. Terus karena ini kondisi keseimbangan AD sama dengan Y, berarti AD sama dengan 500 plus 0,6 Y. Jadi kan AD sama dengan Y, berarti kalau AD-nya ini kita ganti Y, berarti ini kan Y, ini kita anggap Y, terus ini 0,6 Y. Kalau yang sama variabelnya kan burung kan, berarti Y-nya yang di sini kita anggap 1. 1 dikurangi 0,6 Y sama dengan berapa? 0,4 Y sama dengan tinggal 500. Kita bagi menghasilkan nilai 1250. Nah, selanjutnya kita mencari YD-nya dulu ya. YD-nya berapa? YD-nya diketahui Y min T. Nah, Y-nya kan diketahui tuh 1250. 1250 dikurangi T besar 50, berarti 1200. Nah, selanjutnya kita masukin kembali ke persamaan konsumsi untuk mencari nilai konsumsinya. Berapa tuh? Berarti kan dimasukin jadinya 1120. Selanjutnya kita menghasil S-nya. S sama dengan Y min C. Nah, Y-nya ini sudah diketahui tadi 1250 dikurangi dengan C-nya. C-nya tadi 1120.
Nah, sama dengan 130. Nah, apakah Y sama dengan Y? Berarti Y sama dengan, jadi kan Y kan rumusnya STM, karena M-nya tidak ada, kalian anggap 0 aja. Jadi yang ada cuma L sama T, 130 ditambah 50 sama dengan 180. J sama dengan I ditambah G, berarti 80 ditambah 50. Nah, menghasilkan 130. Gimana tuh kalau kita tulis grafiknya, kita buat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membahas IS LM analisis. Jadi apa sih Kak IS sama LM? Nah, di sini nih. LM itu nanti kurva LM diperoleh ketika keseimbangan pasar uang tercapai. Siapa ke pasar uang? Berarti kalau LM itu kaitannya dengan pasar uang, atau bisa kita lihat keseimbangan pasar uang dapat tercapai ketika MD sama dengan MS. MD ini tergantung pada nilai Y, R, dan P. Ini apa? Real aggregate income atau pendapatan, R-nya itu rate of interest, dan P-nya ini harga. Nah, IS sama LM itu berbeda ya. Jadi kalau IS diperoleh ketika keseimbangan pasar barang. Jadi kalau LM tadi pasar uang, kalau IS itu pasar barang. Ya, selanjutnya tentang IS LM analysis. Di sini kurva LM diperoleh ketika keseimbangan pasar uang tercapai. Nah, di sini ya, ingat-ingat ya, kalau LM itu pasar uang tercapai. LM itu berarti MD sama dengan MS, di mana MD ini permintaan, MS-nya ini penawaran, supply dan demand. Nah, MD ini tergantung pada Y, R, dan P. Y-nya apa? Y-nya itu pendapatan, R-nya rate of interest, P-nya itu adalah harga. Kalau IS gimana Kak? Kalau IS itu diperoleh ketika keseimbangan pasar barang. Tadi kan kalau LM itu pasar uang ya. Nah, kalau IS di sini keseimbangan pasar barang. Nah, artinya pasar uang dan pasar barang itu berbeda ya. Jadi kalau pasar barang itu tercapai keseimbangan pada saat dia sama dengan AD, di mana AD ini sangat dipengaruhi oleh R. Nah, seperti biasa, kita lanjut ke soal biar lebih paham dan mudah. Jadi, contoh soal di sini, persamaan konsumsi didapatkan C sama dengan 250 plus 0,8Y, dan investasi atau kita sebut dengan I sama dengan 450R. Sedangkan dalam permintaan uang, MD diketahui 0,5Y min 750R. Dan penawaran uang diketahui 1.575, tentukan keseimbangan ekonomi. Loh, tadi keseimbangan pasar uang, keseimbangan pasar barang, ini yang ditanyain keseimbangan ekonomi. Berarti ini lebih kompleks lagi ya soalnya. Jadi yang pertama, kurva LM. Kurva LM ini MD sama dengan MS. Kita terus mau 20 menit deh. Oke, lanjut kurva LM. Tadi diketahui ini. Nah, kurva LM tadi diperoleh ketika MD sama dengan MS. Nah, di sini kita terus tuh MD sama dengan MS. MD-nya yang mana? MD-nya yang ini. Terus ya, kita samain di kiri kita harus menaruh Y-nya ya. Jadi Y itu selalu taruh di kiri, nanti R-nya biar di sebelah kanan aja. Nah, ini berarti kita taruh di ke kanan, kita bawa ke kanan, R-nya 750R. Nah, sama dengan Y-nya 3150 ditambah 750R. Nah, kurva IS ini gimana tadi? Kurva IS kan diperoleh ketika keseimbangan pasar barang tercapai. Berarti dia sama dengan AD.
AD itu apa tadi? AD kan ada C plus I plus G plus X min M ya. Sedangkan di sini yang diketahui hanya C plus C sama I, berarti C sama I aja kita tulis. Nah di sini AD karena di sini AD sama dengan Y, berarti Y sama dengan segini. Kita bawa Y-nya ke sebelah kiri, berarti yang menambahkan 1 dikurangi 0,8 yang menghasilkan 0,2 Y sama dengan 650 min 450 R. Nah, nanti didapatkan persamaan kurva IS-nya 3250 dikurangi 2250 R. Keseimbangan ekonomi gimana Kak? Nah, ini belum selesai. Nah, di sini nih kita udah ketahui tuh persamaan LN sama persamaan LS-nya, IS-nya. Kita mencari R-nya. Kita mencari R-nya dengan menyamakan IS sama dengan LN. Jadi kita tulis di sini. Di sini masih ada R yang tersisa ya. Gini R-nya. Jadi kita bawa ke sini R-nya. 3750 R sama dengan 100. Nah, R-nya didapatkan 0,026666. 3150 ditambah 1500 R. Nah, menghasilkan 3190. Berarti keseimbangan ekonomi didapatkan yaitu 3190,0,00026. Oke, itu tadi materi yang terakhir di pertemuan 7 ini. Kalau kalian masih bingung atau kurang paham, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.